Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, para book lovers, sobat YouTube semua, dan sanak sabartaan. Perempuan itu Aloh Idut namanya. Buku ini adalah buku pengkisahan sejarah sosok tokoh wanita asal Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan, yang bernama Aloh Idut, yang hidup di masa kolonial Belanda, pendudukan Jepang, dan pasca kemerdekaan. Bagi masyarakat Kandangan, sosok Aloh Idut adalah seorang pejuang kemerdekaan yang memiliki semangat nasionalisme yang membara, membebaskan Hulu Sungai Selatan dari kolonialisme Belanda. Penulis buku ini adalah Aliman Syahrani. Sekilas tentang penulis, Aliman Syahrani adalah seorang penulis asal Kandangan, Hulu Sungai Selatan. Dia menulis fiksi dan non-fiksi dalam bahasa Indonesia, bahasa Banjar, dan Dayak Meratus. Karya-karyanya dimuat di sejumlah media massa cetak dan online. Beberapa karyanya berupa buku adalah Palas, Menangkis Jampi-Jampi Agama, dan Menjempa Jejak Berlari, Lindang Ligun Karasmin di Hulu Sungai Selatan. Aloh Idut adalah nama alias dari Siti Warkiah. Lahir pada tahun 1905 di Kampung Parincahan, Kandangan, Hulu Sungai Selatan, Kalimantan Selatan. Aloh Idut lahir dari sepasang suami istri. Sang ayah bernama Haji Muhammad Hafif dan ibu Siti Murah. Ayah Aloh Idut, Haji Muhammad Hafif, bukanlah sosok yang asing bagi masyarakat Kandangan pada masa itu. Di samping sebagai agamawan, beliau adalah seorang ulama yang terbilang berpengaruh di masyarakat. Beliau gemar berdakwah dan memberikan ceramah hingga ke pelosok kampung-kampung di Hulu Sungai Selatan. Dalam kesempatan itulah, Haji Muhammad Hafif banyak berinteraksi dengan masyarakat yang ditemuinya, sambil terus memompakan semangat nasionalisme dan persatuan, serta mengibarkan api perlawanan untuk berjihad membalangkan penjajah dari tanah Banua. Tidak jauh beda dengan suaminya, sang ibu Siti Murah adalah juga seorang aktivis pergerakan di Kandangan. Mendapat dukungan penuh dari sang suami, Siti Murah turut bergabung dalam Sarekat Islam Dunia Istri, sebuah organisasi yang disediakan SI sejak berdiri tahun 1923 di Kalimantan Selatan untuk mewadahi dan memobilisir potensi perempuan Banjar. Dari lingkungan keluarga dengan nilai-nilai keagamaan yang kuat dan suasana politik seperti itulah Aloh Idut dibesarkan. Jiwa nasionalisme yang ditanamkan kedua orang tuanya juga turut menempanya, sehingga pada zaman revolusi fisik tahun 1945 hingga 1949, sosok Aloh Idut turut tampil di kalangan gerilyawan dan berjuang mengangkat senjata di Kalimantan Selatan. Aloh Idut memiliki pendidikan dengan berhasil menyelesaikan sekolahnya pada tingkat Fairfax School, tingkat SD pada masa itu. Dibandingkan dengan kawan-kawan seusianya, Aloh Idut termasuk sangat beruntung dalam hal pendidikan. Selain sekolah di Fairfax School, Aloh Idut juga bersekolah di lembaga pendidikan yang dikelola masyarakat pribumi, yang dikenal dengan Sekolah Melayu, yang berfokus pada pendidikan agama Islam. Setelah menamatkan Fairfax School, saat usianya 17 tahun, Aloh Idut menikah dengan seorang pemuda bernama Utuh Kadri, penduduk daerah tak jauh dari kampung halamannya. Selain sebagai wira swasta, Utuh Kadri juga aktif dalam pergerakan Parindra
dan sempat menjabat sebagai wakil ketua. Karena kegiatannya sangat mencolok dalam pergerakan nasional, Oto Kadri sering berurusan dengan pihak berwajib alat kolonial Belanda. Bahkan pernah pula ditangkap dan dijebloskan dalam tahanan Belanda. Jadilah pasangan suami istri tersebut, Oto Kadri dan Aloh Idut, sebagai aktivis pergerakan yang sama-sama mengembangkan idealisme perjuangan mereka dalam pergerakan nasional dan organisasi sosial lainnya. Kembali ke masa kecil Aloh Idut, ketika kecil, Aloh Idut dan adik-adiknya sering diceritakan oleh kedua orang tua mereka kisah kepahlawanan tokoh-tokoh pejuang Banjar dalam menumpas penjajah. Kisah yang paling sering mereka dengar adalah sejarah perang yang dikenal dengan sebutan Hamuk Hantarokong, yang mana dalam peristiwa tersebut, kakek dan paman Aloh Idut turut bersabung nyawa dalam pertempuran yang maha sengit dan mereka gugur. Peristiwa Hamuk Hantarokong adalah sebuah perlawanan heroik penduduk desa terhadap penjajah Belanda di Kandangan pada tahun 1899. Hantarokong adalah nama sebuah kampung kecil berjarak 7 kilometer dari kota Kandangan. Di kampung inilah kisah heroik para pejuang meletus. Mereka, para pahlawan Banua, belinjang, berpupur loka, dan berkuah darah membalangkan penjajah Belanda di abad ke-18. Jiwa patriotisme dan semangat kepahlawanan dari tuturan peristiwa itulah yang membekas, memompa semangat kepahlawanan dalam jiwa Aloh Idut untuk membalangkan penjajah dari bumi pertiwi. Pada masa pendudukan Jepang, Aloh Idut bergabung dalam perkumpulan wanita bentukan Jepang, yaitu Fu Junkai. Di dalam Fu Junkai, Aloh Idut melaksanakan tugas kepalang merahan, yaitu menangani para pekerja paksa Remusha suku Jawa yang dibawa Jepang dari Jawa ke Kalimantan Selatan. Struktur organisasi Fu Junkai ketika itu tidak begitu jelas dan hanya bersifat lokal. Di setiap daerah berada di bawah pengawasan pemerintah Jepang setempat. Kegiatan Fu Junkai pun justru lebih terlihat sebagai suatu gerakan pengerahan massa ketimbang organisasi sosial. Karena kegiatan yang dilakukannya dalam Pujunkai dianggap bertentangan dengan gerakan cita-cita pemerintah Jepang, Aloh Idut beberapa kali diberi peringatan oleh pihak Jepang agar menghentikan semua kegiatannya. Pada masa perjuangan mempertahankan kemerdekaan, Aloh Idut menggabungkan diri ke dalam barisan pelopor pemberontakan Kalimantan Selatan Indonesia, BPPKI, yang berjuang untuk menggagalkan usaha Nica yang ingin berkuasa kembali di Indonesia. Berbekal pengalaman yang dimilikinya dalam sejumlah organisasi pergerakan, Aloh Idut berhasil merekrut para pemuda untuk bergabung dalam Laskar BPPKI, yang mana sebagian besar para pemuda tersebut dengan sukarela memberikan dukungan kepada perjuangan Aloh Idut dalam mempertahankan kemerdekaan. Begitu banyaknya peran Aloh Idut di banyak posisi strategis dalam semua lintas pergerakan hingga perjuangan perang kemerdekaan. Suatu waktu ia berperan sebagai donator yang banyak menyumbangkan harta bendanya untuk kepentingan perjuangan. Ia juga menjadikan toko miliknya di Pasar Kandangan sebagai pos pengumpulan semua sumbangan logistik sekaligus pos rahasia untuk semua kepentingan dan keperluan primer para pasukan gerilya. Di kesempatan selanjutnya, ia juga bertugas sebagai intel, menjalankan misi rahasia dengan menjadikan rumah pribadinya sebagai markas rahasia perjuangan. Serapi-rapinya aktivitas pergerakan dan perjuangan Aloh Idut,
akhirnya tercium juga oleh pihak kolonial Belanda. Aloh Idut dituduh sebagai aktivis ekstremis Laskar Wanita Indonesia, LASWI. Tuduhan itu sebenarnya hanya satu dari sekian kecurigaan Belanda disebabkan banyaknya aktivitas perjuangan yang dilakukan Aloh Idut. Tuduhan lainnya yang juga memicu kemarahan Belanda karena Aloh Idut dicurigai menyuplai senjata ke pedalaman untuk para pejuang kemerdekaan. Dari balik penjara, Aloh Idut tetap melakukan perlawanan terhadap Belanda, yaitu ia bersikap diam dan tetap bungkam atas semua rahasia perjuangan yang diembankan kepadanya. Meskipun berbagai intimidasi, cercaan, hinaan, dan kekerasan fisik menderanya. Dan sanak sabarataan dan para book lovers, nama Aloh Idut, sang pejuang wanita, meskipun tak semasyhur Raden Ajeng Kartini, namun pribadinya sebagai perempuan yang berani melawan penjajah di bumi Antaludin sangat luar biasa. Dan bagi masyarakat Kandangan Hulu Sungai Selatan khususnya, ia adalah sosok perempuan yang berlinjang juang mewujudkan perdamaian dan kemerdekaan bagi generasi setelahnya. Nah, bagi para sobat semua yang ingin tahu lebih jauh bagaimana linjang juang Aloh Idut di kancah perjuangan kemerdekaan hingga masa tuanya, silahkan baca bukunya. Demikianlah review buku di video ini. Semoga bermanfaat dan sampai jumpa lagi di video berikutnya. Wassalam.